Coba bayangkan, sebuah negara yang tidak pernah benar-benar stabil dalam arti geografis. Vietnam sering dikenang lewat bayangan helikopter di atas hutan lembab atau lorong-lorong sempit terowongan perang. Memori itu nyata, tertanam dalam sejarahnya. Namun jika itu satu-satunya gambaran yang Anda miliki, Anda baru melihat permukaan dari sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih rapuh, dan sekaligus lebih luar biasa. Di balik narasi konflik, Vietnam adalah paradoks hidup yang dibentuk oleh pegunungan, air, dan tekanan geologis selama jutaan tahun. Ini bukan sekadar negara dalam peta wisata atau film dokumenter perang. Ini adalah struktur geografis yang hampir mustahil. Sebuah daratan panjang sekitar 1.650 km dari utara ke selatan, namun di titik tersempit lebarnya hanya sekitar 50 km. Seolah-olah, seluruh bangsa ini direntangkan di atas bilah pisau bumi. Dengan luas sekitar 331.000 km persegi, Vietnam tampak besar di atas kertas, tetapi kenyataannya lebih dari 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal. Artinya, sekitar 90 juta penduduknya hidup terkompresi di jalur-jalur dataran sempit, ruang yang terbatas namun terus menampung kehidupan dengan kepadatan yang hampir tidak masuk akal. Di dalam struktur sempit ini, mengalir lebih dari 2.300 sungai dengan panjang lebih dari 10 km, membentuk jaringan air yang menjadi nadi kehidupan. Namun air ini bukan hanya berkah, ia juga ancaman yang konstan. Di selatan, Delta Mekong, wilayah yang lebih luas dari Belgia, menjadi lumbung beras utama, tetapi perlahan tenggelam oleh naiknya permukaan laut, seolah bumi yang memberi makan manusia juga sedang kehilangan pijakan. Kontras ekstrim lainnya muncul dalam iklim. Di utara, suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celcius dengan salju sesekali. Sementara di selatan panas tropis bertahan tanpa jeda. Dalam satu negara yang sama, es dan hutan hujan seperti berdiri berdampingan tanpa batas yang jelas. Namun di tengah semua tekanan itu, Vietnam justru tumbuh menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ketahanan ini bukan kebetulan, melainkan hasil adaptasi panjang terhadap ruang yang sempit dan kondisi yang keras. Di utara, Teluk Halong memperlihatkan lanskap yang seolah tidak berasal dari dunia ini. Ribuan pilar batu kapur, sekitar 1.969 pulau, muncul dari laut seperti penjaga diam. Banyak di antaranya berongga, menyimpan gua-gua raksasa yang telah digunakan manusia selama ratusan tahun. Formasi ini bukan hanya indah, tetapi hasil dari sekitar 500 juta tahun proses geologi yang perlahan membentuk arsitektur alami yang nyaris mustahil. Ketika kabut turun dan air berubah menjadi hijau zamrud yang pekat, seluruh teluk terasa seperti dunia yang sedang bernafas pelan. Tidak ada jalan yang benar-benar membawa Anda ke pusatnya, hanya air, batu, dan waktu yang terus bergerak. Vietnam bukan sekadar negara. Ia adalah bukti bahwa kehidupan dapat bertahan bahkan di bawah tekanan ekstrim, ketika bumi sendiri seolah tidak memberikan ruang yang cukup untuk berdiri. Apa yang tampak seperti labirin dekoratif di atas air sebenarnya adalah salah satu sistem pertahanan alami paling kompleks di dunia. Di wilayah ini, kehidupan tidak statis, ia mengalir. Komunitas terapung telah tinggal di perairan ini selama beberapa generasi, membangun rumah di atas rakit yang naik dan turun mengikuti pasang surut. Bagi mereka, laut bukan sekadar ruang hidup, tetapi identitas itu sendiri. Anak-anak belajar mendayung sebelum benar-benar mampu berjalan di tanah padat. Namun saat kita meninggalkan permukaan air dan bergerak ke pedalaman, segalanya berubah drastis. Lanskap yang tadinya cair, berubah menjadi struktur keras pegunungan yang menjulang. Perjalanan menuju wilayah utara menuntut ketahanan. Jalan berkelok selama berjam-jam di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok, dengan tikungan tajam dan tebing curam yang sering tertutup kabut. Dalam beberapa ratus meter, suhu dapat turun dari sekitar 30 derajat Celcius menjadi hanya 15 derajat Celcius, seolah alam sedang mengganti aturan mainnya secara tiba-tiba. Di ketinggian ini, dunia menjadi berlapis-lapis. Teras sawah terbentang seperti tangga raksasa yang diukir di lereng gunung,
sistem hidrolik tradisional yang bukan hanya indah, tetapi juga menopang kehidupan seluruh desa. Setiap jengkal tanah adalah hasil negosiasi panjang antara manusia dan gravitasi. Di sini hidup kelompok etnis seperti Hamong dan Dao yang selama berabad-abad mengembangkan budaya, pakaian, dan pengetahuan yang sepenuhnya menyatu dengan medan ekstrim ini. Vegetasi di ketinggian ini menyimpan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di Asia Tenggara, sisa kehidupan yang bertahan dari zaman es karena isolasi alami pegunungan. Kabut bergerak cepat, mengubah visibilitas dari biru jernih menjadi putih total dalam hitungan menit, menciptakan dunia yang terus menghilang dan muncul kembali. Namun Vietnam tidak hanya tentang sunyi pegunungan, ia juga tentang kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Memasuki Hanoi bukan seperti tiba di kota, melainkan seperti terserap ke dalam arus kehidupan. Jalanan penuh dengan sepeda motor yang bergerak seperti aliran besi tanpa jeda. Tidak ada ruang yang benar-benar sepi, setiap inci diperebutkan oleh aktivitas. Aroma kopi hitam pekat bercampur dengan asap knalpot dan rempah jalanan, menciptakan identitas sensorik yang khas. Kota ini dibangun di atas tanah rawa di sekitar Sungai Merah, dan bahkan bentuk arsitekturnya menyimpan sejarah. Rumah-rumah sempit dan dalam yang muncul karena pajak dahulu dihitung berdasarkan lebar fasad. Hasilnya adalah labirin vertikal yang menyembunyikan halaman-halaman dalam yang tidak terlihat dari jalan. Di balik kekacauan yang tampak, ada keteraturan tak kasat mata, ritme yang hanya dipahami oleh mereka yang lahir di dalamnya. Dan ketika kota mencapai batasnya, alam kembali mengambil alih. Jalan perlahan menghilang, digantikan oleh kanal dan jalur air yang menjadi satu-satunya cara bergerak. Perahu meluncur di atas lumpur dan vegetasi, mengikuti arus yang berubah-ubah, sangat bergantung pada musim dan siklus air. Di sini, air bukan hanya elemen, ia adalah infrastruktur. Pasar terapung hidup di atasnya, aroma buah segar, ikan kering, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Panas dan kelembapan menempel di kulit, sementara suara mesin perahu menggema di kanal-kanal sempit yang seolah tidak memiliki ujung. Vietnam bukan sekadar negara. Ia adalah sistem hidup yang terus berubah bentuk, antara air, batu, dan manusia yang belajar bertahan. Cahaya matahari memantul tajam di permukaan Sungai Mekong yang berwarna coklat pekat, menciptakan silau yang melelahkan mata. Namun di balik kilau yang menyilaukan itu, tersembunyi sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang terlihat, perjalanan ribuan kilometer yang membentuk seluruh dunia kehidupan di bawahnya. Sungai Mekong mengalir hampir 5.000 kilometer dari dataran tinggi Tibet, sebelum akhirnya tiba di selatan Vietnam, dan menyatu dengan laut. Di muaranya, ia tidak menciptakan daratan yang kokoh, melainkan delta yang hidup, endapan sedimen yang telah menempuh separuh benua. Ini bukan tanah yang diam, melainkan struktur yang terus bergerak. Pulau-pulau muncul, bergeser, lalu menghilang dalam hitungan tahun, memaksa manusia untuk terus menyesuaikan peta dan cara hidup mereka. Di sini, geografi bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang cair. Kehidupan bergantung sepenuhnya pada siklus air. Petani tinggal di rumah panggung yang berdiri di atas kanal, bekerja langsung dengan sungai yang menghidupi mereka. Pasar-pasar terapung muncul di mana barang dagangan diletakkan di atas rakit dan perahu, menciptakan ekonomi yang sepenuhnya bergerak mengikuti arus. Namun ketika kita meninggalkan delta ini dan menengok keseluruhan bentuk Vietnam, kita kembali melihat pola yang sama berulang. Pegunungan yang menjulang, kota yang padat, dan wilayah yang terus menolak untuk menjadi sederhana. Dari kabut Teluk Halong hingga hiruk pikuk Hanoi, dari rawa-rawa subur hingga lembah tinggi yang dingin, semuanya adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Vietnam tidak pernah bisa diringkas dalam satu gambar atau satu sudut pandang. Ia adalah negara yang mendefinisikan ulang konsep batas, mengubah setiap hambatan geografis menjadi cara bertahan hidup. Ia bukan ruang yang selesai, melainkan proses yang terus berlangsung. Dan pada akhirnya, yang kita lihat bukan hanya peta sebuah negara, tetapi lapisan-lapisan kehidupan yang saling menindih,
bergerak, dan berubah tanpa henti. Karena rahasia Vietnam tidak terletak pada apa yang tampak di permukaan, melainkan pada apa yang terus bekerja di baliknya, di antara air, tanah, dan waktu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.